Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah adalah merupakan satu nikmat yang paling besar, adalah merupakan suatu anugerah Allah yang paling berharga ketika kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dibukakan hati kita untuk mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, tadi kita semua menyaksikan saudara kita Wildan mengikrarkan, melafadzkan 2 kalimat syahadah, yang ini menunjukkan bahwasanya beliau telah masuk Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Kita doakan mudah-mudahan beliau, saudara kita Wildan, insyaallah Allah tetapkan Islamnya, Allah tetapkan imannya, dijaga Islam dan imannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal kebaikannya, memaafkan semua yang telah lalu daripada kesalahan-kesalahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada satu hadis di mana Rasulullah bersabda, al-islamu yajubbu ma kana qablahu. Islam itu telah menghapus apa yang sebelumnya dilakukan sebelum masuk Islam. Jadi siapapun orangnya, begitu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyatakan diri masuk Islam, maka apa yang pernah dia lakukan sebelum ini, dari perbuatan salah, perbuatan khilaf, perbuatan dosa, maka semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, saat itulah dia membuka lembaran baru. Saudara kita Wildan membuka lembaran putih yang baru, maka dosa-dosa yang telah lewat sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita turut bergembira, alhamdulillah, kita ikut senang, kita ikut bahagia. Rasulullah senang, Rasulullah bahagia. Saudara kita Wildan tadi mengikrarkan 2 kalimat syahadat, mengakui la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, sekali lagi ini merupakan nikmat, anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sekarang sampai kepada al-faslu tsalits, fasal yang ketiga, fi sifati sya'rihi sallallahu alaihi wasallam wa syaibihi wa khitabihi wa ma yata'allaqu bidzalik. Fasal ini akan menerangkan tentang bagaimana sifat rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti akan diterangkan Rasulullah itu rambutnya seperti apa. Ya, walaupun tidak mungkin secara detail, secara rinci, secara detail, ya kita ini tidak melihat langsung, ya kan, tidak menyaksikan langsung.
Dan sahabat-sahabat yang meriwayatkan tentang fisik Nabi itu yang bisa mensifati ya dengan detail itu umumnya anak-anak kecil, sahabat-sahabat yang kecil, seperti cucu Nabi Sayyidina Hasan, karena cucunya kan ya, kemudian Halah ya, kemudian sahabat-sahabat yang lain. Kenapa? Karena beliau itu masih kecil, jadi berani melihat Nabi. Apalagi Sayyidina Hasan, dia kan cucunya Nabi. Jadi berani menatap Nabi itu berani karena cucunya. Ya. Maka kalau kita belajar tentang Syama'il Nabi, katanya tidak ada riwayat yang lebih lengkap tentang Syama'il Nabi ya kecuali riwayat dari Sayyidina Hasan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu riwayat tentang Syama'il Nabi yang paling lengkap ya, karena Sayyidina Hasan cucunya. Nah, adapun sahabat-sahabat yang besar seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ya, dan sahabat-sahabat yang lain, itu kadang-kadang nggak bisa mensifati Nabi. Bukan tidak kenal, bukan tidak tahu, tapi takut, hadirin. Sampai sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau mengatakan, kalau kamu menanyakan kepada saya tentang sifat Nabi, fisik Nabi, saya tidak bisa menjelaskan, katanya. Loh, kenapa? Bukankah anda ini sahabat yang hidup dengan Nabi? Apa kata beliau? Karena aku belum pernah menatap langsung Nabi Muhammad dengan tatapan yang tajam. Jadi bahasa kita ini memelototi Nabi itu tidak pernah, hadirin. Lihat ya secara detail itu tidak berani sahabat, karena takdim, karena penghormatan kepada kanjeng Nabi ya. Paham ya? Nah, jadi seperti sahabat-sahabat yang besar-besar itu tidak ada, jaranglah mereka mensifati fisik Nabi, jarang ya. Takut, hadirin, karena wibawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Anda mungkin sering mendengar ya riwayat itu Nabi kalau memberikan nasihat, memberikan khutbah, itu sahabat menundukkan kepala semua. Nakasu ru'usahum ka'anna ala ru'usihim at-tair. Bahkan digambarkan sahabat kalau sudah mendengar Nabi berpidato, Nabi memberikan nasihat, itu mereka menundukkan kepala seakan-akan di atas kepalanya ada burung. Ya sama, kita juga begitu ya. Kalau khutbah Jumat ini kan nunduk semua biasanya ya. Nggih. Napa? Oh, tidur. Oh ya, beda berarti ya. Kalau sahabat mereka menundukkan kepalanya karena takzim kepada Rasulullah. Tak berani melihat Nabi, mendelik, memelototi Nabi. Tak berani, hadirin. Ya, subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa radhiyallahu 'anis sahabati ajma'in ya. Baik, nah, jadi ini fasal akan menerangkan tentang bagaimana sifat rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syaibihi, dan uban Rasulullah. Nah, nanti akan diterangkan. Ya, Nabi itu beruban juga. Ya. Tapi bedanya apa? Rasulullah walaupun beruban tapi tidak banyak, padahal Nabi usianya 63 tahun ya kan, itu ubannya tidak sampai 20 helai katanya. Nah ini kalau 20 ya gak ketoro, betul ya, 20 helai kan tidak kelihatan. Umur 63, nah, sekarang umur 30 wis ubanan kabeh kadang-kadang. Ustaz, kakean pikiran, mikirnya apa? Mikiri umat. Aduh, umat yang mana yang dipikiri itu? Kok sampai ubanan? Hah? Rasulullah 63 tahun, 20 helai ubannya. Waktu Rasulullah hijrah, ya, Nabi itu hijrah dari Mekah ke Al-Madinah, usia Nabi kurang lebih 53 tahun. Hijrah dari Mekah ke Al-Madinah kurang lebih 53 tahun. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu 2 tahun lebih muda dari Rasulullah. Berarti kalau Nabi umurnya 53, Sayyidina Abu Bakar berapa? 51.
lebih muda Sayyidina Abu Bakar, gitu ya. Tapi waktu mereka berdua sampai ke Al-Madinah, itu orang-orang yang sebelumnya tidak pernah bertemu dengan keduanya, mereka memanggil Rasulullah ayyuhasyab, wahai anak muda. Sementara Sayyidina Abu Bakar dipanggil ayyuhasyekh, wahai orang tua. Subhanallah ya. Nah, jadi kalau mau dibilang awet muda, ya ini Nabi Muhammad itu awet muda. Dan fisik Rasulullah masih kuat. Nggih, ngapunten nggih. Apa? Kalau dalam syama'il itu jadi apa ya? Badannya tegap hadirin. Ya Pak, ya Pak? Iya, maksudnya tidak genjur gitu loh. Kan ada orang kalau sudah tua terus kulitnya itu ya apa bahasanya ini? Ngelembre. Waduh. Kok gak enak ini bahasanya. Jadi padat. Ya. Maka dalam Syama'il dikatakan walaupun beliau umur 60 tahun lebih, tapi badannya seperti umur 40 tahun. Jadi masih seperti muda gitu loh. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Waktu perang Khandaq. Perang Khandaq itu tahun 5 dari Hijriyah. Berarti kan kurang lebih umurnya Nabi 58 tahun. Hampir 60 tahun. Tapi fisiknya Nabi Masya Allah kuat hadirin. Itu dalam sejarah dikatakan ya, waktu perang Khandaq itu, Khandaq itu artinya parit ya. Maksudnya perang parit itu sahabat menggali parit di sekitar kota Madinah untuk membuat pertahanan. Itu digali parit itu. Apakah Nabi diam? Apa Nabi tinggal diam? Tidak, beliau ikut menggali. Ikut Rasulullah. Nah, suatu saat ketika mereka menggali tadi itu, ada batu besar. Itu batu itu sulit dihancurkan gitu ya. Batu padas. Akhirnya sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ini sudah berapa kali ingin menghancurkan ini batu ini, menghalangi kita ini, tapi tidak hancur ya Rasulullah. Ini batunya kuat. Ya, akhirnya Rasulullah turun, itu Nabi ngambil cangkul ya, atau alat pemukul, dipukul 1 kali sama Nabi. Pukul 1 kali, hancur itu batu. Itu sahabat tadi sampai paculnya patah, besinya rusak, tidak berhasil. Rasulullah 1 kali pukulan hancur. Nah, mungkin ada yang ngomong, oh itu kan Nabi, mukjizat. Enggak, ini kita enggak lagi bahas bab mukjizat. Kita bahas kekuatan badan Nabi hadirin. Paham nggih? Ini yang kita bahas. Kita enggak bahas mukjizat dulu. Ini kekuatan badan Nabi. Memang Allah memberikan kekuatan fisik kepada beliau. Kekuatan fisik yang luar biasa. Bagaimana ketika Rasulullah bergulat, ya kan? Ada satu orang musyrik itu ahli gulat, katanya ya, konon katanya saking kuatnya orang itu, kalau dia berdiri di atas kulit ditarik oleh 40 orang itu tidak goyah. Jadi kuda-kudanya itu kuat, orang kafir itu. Kalau dipaksa ditarik, yang sobek kulitnya, yakni alasnya itu yang sobek, saking kuatnya. Suatu saat dia ngajak Rasulullah gulat. Ayo Muhammad, ya Muhammad, musara'ah, ayo gulat sama saya. Kalau kamu menang Muhammad, aku akan ikut agama kamu. Tapi kalau kamu kalah, berarti kamu tidak benar. Namanya Rukana. Rukana itu terkenal. Akhirnya Rasulullah ya melayani tadi itu. Kalau kata orang Betawi, lo jual gue borong. Nah gitu ya. Nabi tidak takut hadirin. Duel bersama Rasulullah. Gulat. Ini disebutkan dalam sejarah. Akhirnya begitu mulai 1, 2 gerakan, belek, jatuh Rukana itu. Jatuh dia. Loh, jatuh itu setengah tidak sadar gitu loh. Loh, ya Muhammad, sorok tani katanya. Loh, Muhammad, kamu kok bisa membanting saya?
Kamu kok bisa mengalahkan saya ini? Tak sah, ulang maneh. Ulang lagi, ayo, gulat lagi sama Nabi, belek, jatuh lagi Rukanah itu. Ya. Loh, dikira Nabi tidak kuat fisiknya. Ini sudah jago gulat hadirin, KO sama Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah memberikan kekuatan fisik. Sampai Rukanah itu tidak tutup ya, tidak masuk akal. Kok bisa Muhammad mengalahkan saya ini? Ini jangan-jangan ada bantuan sihir rupanya ini. Katanya Rasulullah, ya Rukanah, kamu heran ya saya bisa menang sama kamu ini? Kamu heran kan saya bisa menang sama kamu? Iya Muhammad. Wa a'jab min hadza, yang lebih heran lagi daripada ini, yang lebih mengagumkan lagi, saya tunjukkan sama kamu. Tapi kamu masuk Islam. Oh iya, apa Muhammad? Nih, kamu lihat tuh, ada pohon tuh. Lihat ya. Itu pohon saya mau panggil. Itu pohon mau saya panggil ke sini. Lihat ya. Dipanggil sama Rasulullah. Wahai pohon, berjalan ke sini. Itu subhanallah, pohon tadi itu ngangkat akarnya, ngangkat jalan hadirin. Jalan kepada Rasulullah. Jadi Rukanah itu tambah kaget. Loh, kok isong ini? Sampai mendekat. Katanya Rukanah, coba Muhammad balik no jalan. Kembalikan lagi. Sudah, pohon kembali lagi. Kembali persis ke tempatnya semula. Nah, ini. Kalau yang kedua tadi mendatangkan pohon, itu namanya mukjizat. Mukjizatnya Rasulullah. Loh, tapi yang pertama menang gulat bukan bab mukjizat, tapi itu karena kekuatan fisik Nabi. Memang Allah memberikan kekuatan hadirin. Ya, makanya bangsa Quraisy ini diberikan kekuatan 2 kali lipat daripada selain bangsa Quraisy. Saya ingat Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali itu juga badannya kuat. Ya, tekel Sayyidina Ali itu. Iya. Paham? Saya baca manakibnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu orangnya ada yang bilang agak tinggi, ada yang bilang sedang. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tidak putih orangnya ya. Ini agak coklat gitu. Agak coklat Sayyidina Ali. Dan beliau dalam kitab yang saya baca itu perutnya rotok gede ya. Sayyidina Ali itu perutnya agak apa? Ya, agak besar lah. Jadi yang perutnya gede jangan berkecil hati ya. Nah. Iki ngeles rupanya iki ya. Enggak, ini betul dalam kitab begitu. Sayyidina Ali itu digambarkan azimul batn. Jadi maksudnya perutnya itu besar lah. Waktu orang ngelihat Ali, ini kok perutnya besar kata Sayyidina Ali, beliau mengatakan fauqahu ilm wa tahtahu ta'am katanya. Kata Sayyidina Ali, yang atasnya ilmu, yang bawahnya makanan. Ya, maksudnya atasnya ini hatinya. Jadi, alim Sayyidina Ali ya kan? Siapa tidak tahu ilmunya Sayyidina Ali? Ya, jadi fauqahu, di atas perut saya ini ilmu, hikmah. Ya, maka Nabi bersabda, ana madinatul ilm wa aliyun babuha, kan begitu ya. Wa tahtahu ta'am ya, kalau bawahnya ini panganan ya, kalau atasnya ilmu ya. Kalau kita wallahu alam, yang sing lemu-lemu isini opo kira-kira ini, atasnya apa, bawahnya apa, wallahu a'lam. Monggo dijawab sendiri. Sayyidina Ali itu Masya Allah kuat hadirin, kuat. Waktu perang Khandaq ini, di kalangan musuh ada namanya Ibnu Abdul Wud. Ibnu Abdul Wud itu kuat, terkenal itu. Kalau bahasa kita jagoan, jawara. Waktu dia datang, ya, Ibnu Abdul Wud tadi. Dia mengatakan, wahai pengikut Muhammad, kita coba tanding satu-satu dulu. Jadi sudah berbaris ini,
muslimin dan al-musyrikin, tapi kepinginnya si Ibnu Abdul Wud tadi itu sebelum perang semuanya kepingin satu-satu gitu loh, duel satu-satu. Kalau istilah bal-balan head to head ya. Nah, loh, saya juga nonton juga bal-balan, tidak apa-apa ya, head to head, satu-satu. Rasulullah SAW menoleh kepada para sahabatnya, ayo siapa ini yang mau melateni Ibnu Abdul Wud? Datanya Sayyidina Ali muncul, ana ya Rasulullah, saya wahai Nabi, saya akan meladeni dia. Waktu itu Sayyidina Ali umurnya 20 sekian, 20-an umurnya Nabi, umurnya Sayyidina Ali 20 sekian. Katanya Rasulullah, ya Ali, innahu Ibnu Abdul Wud. Maksudnya Nabi, ini bukan orang biasa loh, ini jawara, ini jagoan ini. Wahai Ali, Nabi mengingatkan, Ali, ini Ibnu Abdul Wud loh, bukan orang sembarangan loh ini. Nabi nyari lagi, ayo siapa ini yang mau meladeni ini? Tetap Sayyidina Ali, ana ya Rasulullah, saya wahai Nabi, biar saya yang meladeni. Akhirnya melihat semangatnya Sayyidina Ali, maka diizinkan oleh Nabi sebelum berangkat dikasih imamah sama Rasulullah, diimamai sama Nabi. Ya, berangkat Sayyidina Ali, berangkat ya berhadapan-hadapan dengan Ibnu Abdul Wud yang terkenal jagoan tadi itu. Waktu itu Sayyidina Ali bawa pedang Zulfiqar itu ya. Itu katanya dalam sejarah pedangnya Sayyidina Ali itu kurang lebih 2 meter panjangnya, hadirin. Kurang lebih 2 meter. Pedang yang namanya Zulfiqar itu panjangnya kurang lebih 2 meter. Wallahu a'lam. Bahkan ada riwayat saya pernah tahu lebih tinggi pedangnya daripada Sayyidina Ali-nya. Ya, tinggi-tingginya orang kan paling 170, 180. Ini pedangnya itu katanya kurang lebih 2 meter. Berangkat Sayyidina Ali, tidak ada takut sama sekali. Waktu ketemu dengan Ibnu Abdul Wud, kaget dia. Loh, kok yang datang anak muda? Loh, kok yang datang anak muda ini yang mau lawan saya ini? Ya, kalau bahasa kita, sopo kon leh? Sopo kon? Kal ana Ali bin Abi Thalib. Loh, anaknya Abu Thalib apa kon iki? Iya, lah Abu Thalib koncoku biyen niku. Ngremekno, paham enggak? Abu Thalib itu teman saya. Loh, aku juga gelem ta anu sama kamu. Gak, wis ganti lain. Saya tidak mau bunuh kamu, enggak. Saya enom, ganti lain. Kata Sayyidina Ali, bal ana uhibbu an aqtulak. Kamu tidak mau bunuh saya? Iya, aku mau bunuh kamu. Tatak-tatakan hadirin ya. Ini Quraisy itu ya begitu. Al-Quraisy itu ya begitu. Akhirnya ya singkat cerita, karena sudah adzan Isya ini ya. Nah, nanti kalau mau kelanjutannya ya minggu depan ya. Nah, singkat cerita, terjadilah perang duel antara Sayyidina Ali dengan Ibnu Abdul Wud. Luar biasa itu. Perangnya luar biasa. Singkatnya sampai Ibnu Abdul Wud itu dibelah jadi 2 sama Sayyidina Ali. Dengan pedangnya tadi itu. Dibelah jadi 2. Ya, bahkan dalam kitab sejarah dikatakan waktu dibelah itu dia tidak merasa kalau sudah dibelah itu. Mungkin saking tajamnya pedang Sayyidina Ali, tidak merasa kalau sudah terbelah itu, tidak merasa. Jadi ya tahu-tahunya orang blek gitu loh, terbelah menjadi 2. Nah, ini kan kurang seru ya. Nanti insya Allah Rabu depan kita akan terangkan. Biar datang lagi Rabu depan. Sampai sinetron ngenteni bersambungan ditunggu ya. Insya Allah kalau mau terusannya minggu depan hadir ya. Rabu depan hadir insya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan barokah. Jadi sebelum saya tutup, kesimpulan apa dari yang sedikit saya terangkan tadi? Kita membahas Rasulullah menggali tanah tadi, memukul batu sampai pecah, beliau bergulat dengan Rukanah. Ini memang karena kekuatan fisik.
Ya, sekali lagi bukan bab mukjizat, bukan. Ini memang Allah memberikan kekuatan fisik yang luar biasa kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sempurnalah semua yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelanjutannya akan kita bahas pada kajian yang akan datang, dan kita doakan sekali lagi saudara kita Mas Wildan ini insyaallah ditetapkan Islam imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga Islam imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istiqamah beribadah, istiqamah taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti akhir hayatnya tetap Islam iman. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.